Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan ide pokok dalam sebuah cerita. Yang kedua, siswa dapat memahami cara perkembangbiakan secara generatif. Dan yang ketiga, siswa dapat mengenal karakteristik dua negara ASEAN. Nah, anak-anak ibu, coba buka bukumu di halaman pertama. Coba kamu perhatikan gambar apakah yang ada pada halaman pertama tersebut. Ya, di situ terdapat berbagai jenis makhluk hidup. Masih ingatkah kamu pembelajaran tentang makhluk hidup? Makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. 1, manusia, yang kedua, hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, ketiga jenis makhluk hidup ini saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Dan ketiga makhluk hidup ini juga mempunyai manfaatnya masing-masing. Misalnya tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi hewan dan juga manusia. Salah satunya adalah sebagai bahan makanan. Kamu tahu jagung? Ya, jagung merupakan salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan pokok di berbagai daerah, termasuk Indonesia. Nah, sekarang coba buka bukumu di halaman yang kedua. Di situ ada teks cerita yang berjudul Bagaimanakah Cara Jagung Berkembang Biak? Kamu baca ceritanya, kemudian tentukanlah ide pokoknya, lalu kamu isi ke dalam diagram di halaman 4. Masih ingat pembelajaran kelas 5 tentang ide pokok? Ya, ide pokok itu adalah informasi yang penting dalam suatu cerita. Jadi nanti kamu cari informasi apa yang penting dalam setiap paragraf. Kemudian tuliskanlah hasil dari yang kamu dapatkan tadi ke diagram di halaman yang keempat. Nah, setelah kamu membaca cerita tadi tentang bagaimana jagung berkembang biak, kamu tentu tahu bahwa jagung berkembang biak dengan cara bunga. Nah, serbuk sari pada bunga tersebut terbang dibawa oleh angin, kemudian menempel di kepala putik tumbuhan jagung yang lain. Proses itulah yang disebut dengan secara generatif. Jadi, perkembangbiakan secara generatif dilalui atau terjadi melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Nah, anak-anak ibu, hasil dari penyerbukan tadi disebutlah dengan zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi lembaga dan lembaga berkembang menjadi bakal biji. Kemudian bakal biji berkembang menjadi bakal buah dan bakal buah akhirnya berkembang menjadi daging buah. Daging buah inilah yang dapat kita makan. Ada lagi yang disebut dengan bunga lengkap dan bunga sempurna. Apa ya bunga lengkap dan bunga sempurna? Ada yang tahu tidak? Ya, bunga lengkap, bunga yang memiliki mahkota, kelopak bunga, benang sari, dan juga putih. Sedangkan bunga sempurna, bunga yang dalam satu bunga tersebut ada benang sari dan juga kepala putiknya. Benang sari sebagai sel kelamin jantan dan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Adapun contoh bunga lengkap dan bunga sempurna tersebut adalah bunga anggrek, bunga tulip, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bunga-bunga tersebut tidak hanya tumbuh di Indonesia, mereka juga dapat tumbuh di negara lain. Negara yang memiliki kondisi geografis yang sama dengan Indonesia. Nah, negara-negara yang memiliki kondisi geografis yang sama tersebut membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN. Masih ingat kan kamu? Apa saja negara ASEAN itu? Ya, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, dan Thailand. Itulah 10 negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak ibu, ke-10 negara ASEAN ini memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda-beda. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam memiliki sebuah kampung yang bernama Kampung Anyar. Kampung Anyar ini merupakan desa terapung dan penduduknya mayoritas adalah orang Melayu. Kebiasaan mereka adalah saat bertemu mereka tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian mereka membuka sepatunya ketika memasuki rumah. Yang selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia memiliki sebuah patung yang bernama Patung Dewa Marungga. Kemudian mayoritas penduduknya yaitu India, Cina, dan juga Melayu. Makanan khas dari Malaysia adalah nasi lemak. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina merupakan hasil dari perpaduan budaya barat dan juga budaya timur. Bahasa nasional yang mereka gunakan adalah bahasa Inggris. Dan ada sebuah tarian yang terkenal dari Filipina, tarian yang dinamakan dengan tarian Tiningkling. Selanjutnya adalah Kamboja. Negara Kamboja ini terkenal dengan tarian namanya Aspara dan makanan khas mereka adalah tumisan. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar terkenal dengan sebutan negara 1000 pagoda karena mereka memiliki banyak kuil yang indah-indah. Nah, mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Selanjutnya yang keenam adalah negara Vietnam. Di negara Vietnam terkenal dengan permainan mencari jangkrik dengan mata tertutup. Kemudian baju khasnya disebut dengan Ai Doi. Selanjutnya yang ketujuh adalah negara Laos. Negara Laos ini terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Makanan khas mereka adalah nasi dan upacara sakral mereka adalah pemberian sedekah. Yang kedelapan adalah Singapura. Singapura yaitu negara yang terkenal dengan sebuah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kemudian Singapura ini penduduknya mayoritas adalah Melayu, Cina, India, dan juga Eropa. Makan khas di Singapura adalah kepiting cabai. Selanjutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand ini merupakan salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, negara Thailand ini sangat menghargai yang namanya kepala, sehingga mereka tidak berani sekalipun menyentuh kepala. Nah, anak-anak ibu, itulah karakteristik keadaan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Agar kamu lebih paham lagi, kamu boleh baca bukumu di halaman 9 sampai dengan halaman 14 dan kerjakanlah LKS, IPS, dan IPA yang sudah ibu share di dalam grup. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan berkeliaran kemana-mana. Semoga keadaan ini cepat berlalu dan kita bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi anak ibu, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat belajar ya nak. Baiklah anak ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak ibu, hari ini kita masih tetap di tema 1, subtema 1 dan masuk ke pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mengetahui nilai tempat suatu bilangan. Yang kedua, siswa mengetahui bentuk penulisan standar pada bilangan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan sikap yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Baik anak ibu, mari kita mulai pelajaran kita. Buka bukumu di halaman 17. Nah, yang kemarin kita sudah mengetahui bahwa tumbuhan itu berguna sebagai bahan makanan pokok atau sebagai sumber bahan makanan. Nah, ternyata tumbuhan itu juga bisa berguna sebagai pengobat penyakit. Misalnya saja bawang merah. Bawang merah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mencabut angin. Pada tahun 2004, Indonesia menggunakan 160.800.000 ton per tahunnya bawang merah.
Nah, anak-anak ibu, apabila dituliskan pada tabel nilai tempat, di manakah letak angka 1 dan angka 6? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari cara menentukan nilai tempat suatu bilangan. Yang pertama, satuan terletak pada bilangan yang paling akhir. Yang kedua, puluhan terletak setelah satuan. Yang ketiga, ratusan terletak setelah puluhan. Yang keempat, ribuan terletak setelah ratusan. Yang kelima, puluhan ribu terletak setelah ribuan. Yang keenam, ratusan ribu terletak setelah puluhan ribu. Yang ketujuh, jutaan terletak setelah ratusan ribu. Yang kedelapan, puluhan juta terletak setelah jutaan. Yang kesembilan, ratusan juta terletak setelah puluhan juta. Nah, sekarang mari sama-sama kita tentukan letak angka 1 dan angka 6 pada bilangan 160.800.000. Berdasarkan cara penentuan nilai tempat yang sudah kita bicarakan tadi, maka sekarang yang pertama kita cari adalah nilai satuannya. Nilai satuan terletak di paling akhir dari suatu bilangan. Maka dari bilangan 160.800.000 ini, angka terakhirnya adalah angka 0. Maka angka 0 adalah angka satuan, kemudian di sampingnya adalah puluhan, lalu di samping puluhan adalah ratusan, di samping ratusan adalah ribuan, di samping ribuan adalah puluhan ribu, di samping puluhan ribu adalah ratusan ribu, di samping ratusan ribu adalah jutaan, kemudian di samping jutaan adalah puluhan juta, dan di samping puluhan juta adalah ratusan juta. Jadi dari tabel berikut ini, maka dapat kita ketahui bahwa angka 1 terletak di pada ratusan juta dan angka 6 terletak pada puluhan juta. Jika bilangan 1 juta ditambah 400.000 ditambah 30.000 ditambah 2.000 ditambah 300 ditambah 30 dan ditambah 1, bagaimanakah bentuk penulisan standarnya? Yang pertama, kita tentukan dulu nilai tempat dari bilangan tersebut. Maka angka 1 terletak pada satuan, angka 20 terletak pada puluhan, angka 300 terletak pada ratusan, angka 2000 terletak pada ribuan, angka 30.000 terletak pada puluhan ribu, angka 400.000 terletak pada ratusan ribu, dan angka 1 juta terletak pada jutaan. Lalu kemudian kita ambillah bilangan yang di depannya. 1 juta, kita ambil angka satunya, kemudian 400.000, kita ambil angka 4-nya, kemudian angka 30.000, kita ambil angka 3-nya, 2.000, kita ambil angka 2, 300, kita ambil angka 3, 20, kita ambil angka 2, dan 1, kita ambil 1. Nah, setelah itu kita pisahkanlah bilangan tersebut dengan menggunakan tanda pisah, yaitu titik. Nah, di mana letak tanda titiknya? Kita pisahkan setiap 3 angka yang kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, kita buat tanda titiknya. Kemudian 2, 3, 4, kita buat tanda titiknya. Jadi bilangannya dibaca menjadi 1.432.321. Nah, anak-anak ibu, sebagai manusia kita harus mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Coba kamu bayangkan, jika Tuhan tidak menciptakan tumbuhan, apa yang terjadi pada kita? Maka sebagai makhluk hidup yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan, kita harus saling menghargai satu sama lain. Sekarang coba buka bukumu halaman 25, amati gambar pada buku tersebut, kemudian isilah tabel yang terdapat di halaman 26 berdasarkan gambar yang telah kamu amati tadi. Nah, anak-anak ibu, perlu kamu ketahui bahwa selain daun dan buah, ternyata batang tumbuhan itu juga bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah sebagai pembuatan patung. Nah, sekarang ibu mau kamu membuat adonan plastisin untuk membuat sebuah patung pada pertemuan kita selanjutnya. Cara dan bahannya ada di bukumu di halaman 29. Selamat berkreasi ya anak-anak ibu. Baiklah anak ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya dengan baik dan semangat belajar. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak ibu. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya.
Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran kita yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami cara perkembangbiakan secara vegetatif, dan yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dalam suatu cerita. Baik anak-anak Ibu, sekarang coba buka bukumu di halaman 31. Ibu akan jelaskan apa itu cara perkembangbiakan secara vegetatif. Anak-anak Ibu, nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Nah, sedangkan bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Lalu, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut juga dengan tunas. Jadi anak-anak Ibu, beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, sekarang tahukah kamu apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya. Nah, anak-anak Ibu, kita patut mensyukuri apa yang telah Tuhan ciptakan kepada kita. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar kamu lebih paham tentang materi ini, coba kamu kerjakan LKS IPA yang sudah Ibu share ya. Sekarang anak-anak Ibu, coba buka bukumu di halaman 36. Di situ ada teks cerita tentang tumbuhan sumber kehidupan. Kamu baca ceritanya, kamu pahami, kemudian tentukanlah yang mana ide pokok dari cerita tersebut. Kemudian isilah diagram di halaman 36. Baiklah anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar. Selamat pagi, Horas. Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini kita masih tetap di tema 1, subtema 1, dan masuk ke pembelajaran yang keempat. Nah, di pembelajaran yang keempat ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Dan yang ketiga, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan data yang telah diberikan. Nah, mari kita pelajari masing-masing ya, Nak. Anak-anak Ibu, tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan makhluk hidup, baik bagi manusia maupun bagi hewan. Di antaranya adalah tumbuhan menghasilkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan mengikat air tanah dan menambah keindahan. Tumbuhan juga sebagai sumber vitamin dan mineral, yaitu pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Tumbuhan sebagai sumber energi atau karbohidrat. Contohnya adalah kentang, singkong, dan yang sudah kita pelajari yang kemarin adalah tumbuhan jagung. Sekarang kita akan membaca kembali tentang pengembangbiakan jagung. Seorang petani jagung memulai pembiakan jagungnya dengan memulai menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang seperti tongkol pada mulanya berbentuk seperti bunga. Ide pokok dari paragraf ini adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kemudian kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Dari penjelasan tersebut, dapatkah kalian menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kalian? Iya, benar. Kesimpulan yang baik berisikan 1. Intisari dari tulisan. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci. Apakah kalian sudah paham? Bagus, hebat anak-anak Ibu.
Nah, anak-anak ibu, tumbuhan berkembang biak agar tidak habis dan tidak punah sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan juga hewan. Manusia memiliki kewajiban melestarikan tumbuhan. Tahukah kalian bahwa melestarikan lingkungan merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila-sila Pancasila? Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan adalah kewajiban bagi kita semuanya. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kerjasama merupakan penerapan wujud salah satu sila Pancasila. Nah, anak-anak ibu, kerjasama itu wujud penerapan sila keberapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, benar. Kerjasama merupakan wujud penerapan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Ini adalah contoh pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Fatima dan teman-temannya sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Gambar berikutnya memperlihatkan Ahmad dan teman-temannya sedang bekerja sama menyelesaikan pekerjaan kelompok mereka. Nah, anak-anak ibu, itulah contoh pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lain? Sebutkan 3 contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang ada di keluargamu. Tulis di buku catatan kalian, kemudian kirimkan ke nomor WA Ibu. Setelah itu, cobalah kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Apakah kalian sudah menerapkan kerjasama yang baik atau belum? Jika belum, mintalah nasihat kepada orang tua. Bagaimana caranya untuk memperbaiki sikap tersebut sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak ibu. Selamat pagi. Hoi.